Pesantren Hidayatul Ulum, Bunder, Susukan, Cirebon. TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Jamaah rutinitas malam minggu Torikohan ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat wal afiat, diberi berkah panjang umur kanggo istiqomah ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga diberi rezeki ingkang mengalir, ingkang halal barokah, dan semoga dados keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putrine dados putra putri solih solihah, derajate mulia mulia, dan mugi berbakti terhadap kedua orang tua, dan semoga diparingi segala tujuane, baik tujuan dunia akhirat dijabas danten, dan begitu dilindungi saking segala bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan diparingi aman selamat bahagia wonten dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Lillahi doaillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa atba'i syai'ul lailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Syekh Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Arif Al-Mukasif Al-Wali Ar-Rabbani Abil Fadli Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari wa nafa'ana bihi min abduli ma sunnafa fi ilmi tauhid. Syai'ulillahi laumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajiannya tentang Torekoh Hikam, cara hikam, halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi ay qalbil muridi adamul hazani atau khuzni ala ma fataka minal muwafiqati ay ta'ati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati ay minaz zallati allati tujadu minka wa alamatu hayatihi bil anwaril ilahiyati wa illam tudrikha li ghalati hijabika huznuka alama fa innaka minat ta'ati wa nadamuka alama fa'alta minaz zallati fataprahu bisuduril a'mali minka farahan sadida wa taqtamu ala suduril mukhalifati wa dzalika dalilun ala annaka min ahlil iradatil mahbubin lillahi fajidda fi siri wa la taqsalu la ya'zumu dzambu indaka azamatan tasudduka an hasaniz dhanni billah bi an tawaqqa'aka fil ya'si wal qunuti fa hadhihi 'azimatun madmumatun qadihatun fil iman. Syekh Muhammad As-Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan min alamati mautil qalbi, tanda-tandane hati murid yang mati, hatinya murid yang mati, artinya bakal ditoreko barisannya murid. Qalbil muridi ay qalbil muridi, tanda-tandane orang torekoh yang hatinya mati, orang torekoh yang hatinya mati. Adamul khuzni
ala ma fataka fa inna minal muwafiqati aituati. Jadi tetengere atau tanda-tandane murid atau wong sing jalankan suluk wong toreko kang mati atine yaiku tidak merasa sedih ketika ibadah-ibadahnya itu putus atau tidak melaksanakan lagi, entah itu zikirannya, wiridannya, ya pokoknya ibadah lainnya, sholat barangkali, belentang-belentong, pokoknya semua yang tergolong kita menjalankan suluk, tidak merasa sedih, tidak merasa susah, tenang-tenang saja, santai-santai saja. Gak usah wirid lagi, gak usah zikiran lagi, gak usah sholat-sholat sunnah lagi, gak usah ini. Wah, itu seolah-olah tidak punya rasa tanggung jawab kita setelah dibeat. Nah, ini tanda-tandanya hati yang mati. Nah, jadi orang torekoh yang sudah talqin, yang sudah dibeat itu terus tidak dijalankan dan tidak menjalankannya ini tidak merasa sedih dan tidak merasa susah, tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, itu tandanya hati mati. Wa tarkun nazami alama fa'altahu min wujudiz zallati ay minal zallati allati tujadu bika. Dan tidak menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah terus dilaksanakan. Kita berbuat maksiat, berbuat onar, berbuat mungkar, berbuat ya pokoknya seterusnya yang dilarang oleh Allah dilaksanakan terus tidak menyesali setelah kita melaksanakan maksiat tersebut. Entah kesalahan kepada orang lain, entah kesalahan sama ya pokoknya maksiat aja yang larangan-larangan Allah terus dilaksanakan, tidak menyesali perbuatan yang dilaksanakan tersebut, itu tergolong atau tanda-tandanya hatinya orang torekoh mati hatinya. Nah sekarang sebaliknya, wa alamatu hayatihi bil anwaril ilahiyati wa illam tudrika li ghalati hijabika huznuka ala ma fa innaka minnatu ala ma fa innaka minat ta'ati wa nadamuka ala ma fa'alta minaz zallati fatafrahu bisuduril a'mali minka farhan syadida wa taltamu ala suduril mukhalifati wa dzalika dalilun ala annaka min ahli iradatil mahbubin lillahi fajidda fis siri wa la taqsalu wa la ya'zumu dzambu indaka 'azumatan tasudduka an husni dzanni billah. Sebaliknya dari hati yang mati, berarti hati yang hidup. Hatinya muridin, artinya orang yang sudah hatinya orang yang sudah masuk toreko, yang sudah dibiat, yang sudah ditalqin. Lalu muridin tersebut ataupun orang-orang yang sudah ditalqin dan dibiat tersebut selalu getol, selalu menjalankan zikirnya, wiridannya, suluknya, dan ya seterusnya, termasuk dari suluk ya sunnah-sunnah, halia-halia kita, akhlak kita, adab kita sehari-harinya, itu tergolong suluk, tergolong dalam suluk. Orang lagi menjalankan suluk itu amalan-amalan wiridan berbagai macam yang sudah diistiqomahkan, yang sudah diprogram, yang sudah diijazahkan, yang sudah diberikan oleh guru terhadap murid, terus selalu istiqomah. Nah berarti murid tersebut itu sudah hatinya menjadi hati yang bercahaya bangsa Tuhan atau pangeran. Jadi mengkilat, bersih, bening. Nah seperti di dalam kitab Ikhya yang kemarin contohkan, yang masih gabungannya ini kan secara hikam dan Ikhya sama ininya gabungannya. Bab Torikos yang mengkilat, ya hati ini kalau sudah kita jalankan apa yang sudah diprogram, yang sudah
diperintahkan oleh mursyid yang sudah diijazahkan, nah, terus kita jalankan, itu bisa membersihkan hati, dan hati jadi bening, jadi bercahaya, sehingga hati tersebut menjadi bersinar bercahaya, cahaya nur ilahiyah, menjadi nur yang bangsa pangeran. Nah, kalau nur bangsa pangeran, sekali tek ya kita nyata, sekali genyet nyata. Oh, ini hati nih betul. Ada pikiran tapi hati. Sekarang harus mungkin ya, bercahaya hatinya, bersinar. Nah, itu kalau tanda-tanda hati hidup. Jadi kalau tanda-tanda hati hidup, wa illam tudrika, walaupun hatinya belum bercahaya barangkali, tetapi benar-benar kita mengistiqomahkan isi-isi daripada tarekat tersebut, melaksanakan suluknya, melaksanakan amalan-amalan, berbagai macam amalan yang sudah diijazahkan dari mursyid. Nah, itu walaupun kita belum mencapai nur ilahiyah, itu tergolong hati hidup. Jadi gak mati hatinya. Nanti kalau sudah hati hidup, pasti keluar yang namanya nurun ilahiyatun, cahaya sing dibangsaaken Tuhan, dibangsakan ke sifat pangeran. Jadi nempel nurullah, itu nempel, nurullahnya nempel. Nah, walaupun tadi belum ketemu atau belum terpancar nur ilahiyahnya, karena apa? Saking bangetnya banyak hijab di dalam hati ini kan, banyak. Ada setelah sodrun, terus kolbun, terserah kolbun, terus ada fuadun, setelah fuadun ada sagopatun. Nah, terus ada setelah sagopatun itu baru ada nurun. Nah, jadi kan banyak ininya. Nah, kalau kita nggak dikikis terus, nggak diistiqomahkan zikirnya, wiridnya, nah, jadi bakal wirid niku bil lisan, untuk menyambungkan hati, bakal zikir hati dan juga jiwa. Nah, jadi bakal ruh juga, nah, zikirnya jantung juga, tapi bakal wirid itu berarti bil lisan, untuk menyambungkan. Makanya waroda yaridu dan wiridan. Waroda itu maknanya nyambungaken, nyampeaken, ngomekaken. Makanya gini sampean sing sering cangkem kanggo wiridan. Nah, jadi cangkem niku beli berbadir kanggo nyambungaken niki. Mulane wiridan bakal akeh niku ya orang kudu pasak-pasak nemen ora. Kudu pasak, ya bukan wiridan akeh pirang-pirang ya bisa kegedak. Oh, dari sekedar kanggo wasilah nyambungaken ning hati, ruh, jiwa, nah, jantung berdetak kayak kata. Nah, li gholati hijabika, walaupun belum keluar nur ilahiyah karena saking banyaknya tuh kandele, karena saking banget hijab, kandele hijab. Namun ketika kita meninggalkan wiridan atau zikiran terhadap Allah, susah ketika ditinggalkan itu. Susah, artinya sedih. Ketika kita tidak melaksanakan zikiran yang sudah istiqomah, atau sholat bagi sholat sunnah, ataupun suluknya, nah ketinggalan sangat-sangat susah. Kayaknya ketinggal kayak punya beban jadinya itu. Kalau orang sudah ketinggalan istiqomah terus punya beban, kayaknya nih saya kayak beda aja ya. Merasakan beda, berat kayaknya. Sedih sehingga. Nah, itu menandakan hati murid itu hidup. Nah, itu. Wa nadamuha ala ma fa'alta minaz zallati, dan menyesali perbuatan, pokoknya sebaliknya hati mati yang dilaksanakan, yang dilarang oleh Allah. Entah itu ghibah, entah itu takabur, entah itu hasad, entah itu namimah, entah itu mujadalah, entah itu munadoro, entah itu hikdu, munek-munek, kayak gitu, entah itu hasad dan lain-lainnya.
entah itu zulmun, fitnah dan sebagainya, dan itu bermaksiat dohir. Maksiat dohir apa? Mabuk, mencuri, terus banyak lah yang dohir-dohir. Nah, setelah kita berbuat maksiat kok menyesali, sangat menyesal banget. Nah, itu menandakan hati sudah hidup hatinya. Fatafrahu bisuduril a'mali minka farhan sadidah. Nah, ini tanda. Terus kita selalu istiqomah, selalu menjaga dalam istiqomahnya beramal ini, senang, merasa senang, bukan sekedar senang tapi sangat-sangat senang, farhan sadidah. Kan ada yang senang, cuma senang saja, tapi senangnya luar biasa, kayak orang mendapatkan apa gitu, emas gelondong barangkali, lebih-lebih. Jadi kemewahan-kemewahan kalah saking senangnya kita mengamalkan, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan suluh, zikir, wirid dan seterusnya. Dengan senang ini mendadakan hati kita sudah dinamakan hati yang hidup, dan bukan sekedar hidup, itu sudah nempel yang namanya nur ilahiyah. Kalau kita sudah merasakan senang banget, gembira banget, riang banget terhadap kita mengamalkan. Wa taqtamu ala suduril mukhalifati, dan kita sangat-sangat susah, sangat menyesal, kayak orang kehilangan apa gitu semua. Dan semua kayak entah kehilangan orang yang paling tercinta. Kalau kita pas melaksanakan maksiat, sangat susah, sangat menyesal, sangat sedih. Walaupun padahal salahnya cuma salah yang nggak disengaja, salah-salah biasa, bukan salah yang berat, tapi menyesali dan susah. Nah, ini udah tandanya nur ilahiyah nempel di dalam hati. Wa dzalika dalilun ala annaka min ahlil iradatil mahbubina lillahi. Nah, keduanya tadi antaranya matinya apa? Keduanya antaranya senang yang luar biasa dan susah yang luar biasa. Kedua-duanya ini, jadi kalau melakukan maksiat, melaksanakan kesalahan, entah terhadap baik terhadap Allah maupun terhadap insan, menyesal kita punya salah. Dan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu saking mantapnya, saking yakinnya, sehingga sangat gembira sekali. Tanda-tanda dari keduanya ini itu ditandakan dalilun ala annaka min ahlil iradatil mahbubina lillah, tergolong orang yang ahli mengharap dicintai oleh Allah, atau orang yang mengharap menjadi kekasih Allah. Nah, kalau pengen jadi kekasih Allah, orang yang pengen dicintai oleh Allah, ya harus benar-benar. Nah, kita keduanya ini mengamalkan, ya sangat gembira, sangat senang, sehingga ini pula tanda ikhlas itu di situ. Kalau sudah mengamalkan istiqomah kita ini senang. Nah, kalau kita melaksanakan salah sedikit saja sudah susahnya luar biasa, itu tergolong ahli iradatil mahbubin lillah, termasuk orang yang menginginkan menjadi kekasih Allah, atau orang yang menjadi dekat ataupun orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajidda fi siri wala taksalu. Bersungguh-sungguh kita menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan ibadah, menjalankan taat, menjalankan bagi orang tarekat suluk, berzikir, wirid dan amalan-amalan yang baik atau amal soleh lainnya, terus selalu disungguh-sungguhkan, berarti nggak asal-asalan, bener-bener gitu. Wala taksalu, dan tidak ada rasa bosan dan tidak ada rasa apa namanya malas, semangat terus. Nah, itu nandakan orang tersebut sudah menjadi orang yang mengharap kekasih Allah, dikasih oleh Allah, dan juga nur ilahiyah itu berarti nempel dalam hati kita dan ruh kita, jiwa kita, nempel nur bukan sekedar dalam hati tapi ruh, jiwa, semualah. Nah, terus orang beramal itu, orang toreko itu, nih
Kita mengamalkan pertama apa namanya, malas, dipaksakan lama-lama biasa. Nah kalau sudah biasa ketinggalan pasti ketagihan jadi menyesal. Nah mulanya awal pertama malas, dipaksa, nah sudah bisa berjalan. Nah istiqomah ini bisa kalau sudah kita merasakan nikmat, kita merasakan ketagihan mengamalkan amal soleh ini, amal bagus ini. Dari suluk, dari zikir, dari wirid dan lain-lainnya itu amal soleh. Sudah merasakan ketagihan, berarti kalau sudah merasakan ketagihan kita ini pasti bisa istiqomah. Sing paling susah lagi dalam Qazilatul Asrar itu menjaga supaya jangan sampai kita telat istiqomah, supaya jangan sampai meninggalkan istiqomah. Itu yang lebih berat. Istiqomah udah bisa, menjaga supaya jangan sampai tertinggal dari istiqomah. Tadi yang paling hebat itu orang itu kan sudah istiqomah. Nah tinggal menjaga dari supaya jangan telat atau jangan tinggal dari istiqomah. Ini agak susah. Nah, ada aja sih kendala kadang-kadang. Udah bisa istiqomah. Nah, ada aja kadang-kadang kendala. Nah ini. Nah kalau sudah kita bisa menjaga dari jangan sampai tertinggal istiqomah, ini sudah benar-benar nur ilahiyah nampak. Jadi tajalli di dalam hati kita. Sudah nampak tajalli di dalam hati kita. Udah sampai sini saja. Maka yang mau pertanyaan ini Pak Sugeng, Pak Ugeng sangat bermanfaat nih. Emang masalah matinya hati. Nah, matinya hati. Orang kalau nggak melaksanakan ibadah baik itu wajib maupun sunnah. Nah, Pak Ugeng ngomong nggak digurin lagi juga itu sih ya. Iya emang itu sudah jelas. Ya, yang dibahas di Toreko ini orang yang sudah talqin dan beat. Kalau yang dibahas Pak Ugeng itu di luar bahasan Toreko namanya, umum. Ya, kalau di bahasan umum sih apalagi tidak ada pembimbing, tidak ada guru, ya sudah pasti. Ini sih sudah ada guru, sudah ada pembimbing. Kalau orang udah beat, udah talqin itu sudah ada guru, sudah ada pembimbing. Jadi beat talqin itu berarti patokannya sudah ada guru, sudah ada pembimbing. Artinya bukan pembimbing dohiriyah, bukan pembimbing duniawi sekedar, bukan. Tapi pembimbing rohani, pembimbing untuk kita selamat akhirat dunia selamat, akhirat selamat. Nah, sing dibahas niki. Nah, Pak Ugeng sing ditanyakan niku masih umum marane. Niku di luar koridor Toreko. Jadi makanya wajar tanpa guru maning ya jelas niku sih. Soalnya sing anak guru mau masih teledor mau nih lah. Masih mati hatinya. Apa maning sing laka guru lah sedangkan hidupnya hati itu harus lewat pembimbing rohani. Tanpa pembimbing rohani susah. Walaupun orang bakal ibadah, bakal niku susah. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan yang untuk kita jalan ibadah kita ini terarah untuk menyambung kepada Allah ini. Ibadah bisa semua, tapi kalau nggak ada pembimbing rohani, rata-rata ya asal gugur kewajiban. Nah, dan melaksanakan sunnah ya asal-asal, kadang-kadang kita ikut-ikutan. Karena masih yang dibahas dohir. Jadi yang ada ujub, riya, takabur itu nggak dipakai hasud, dengki, iri hati. Nah itu sudah jadi kebiasaan karena tidak ada bimbingan. Tapi kalau sudah kita di beat, ditalqin, diarahkan orang kita ibadah kepada Allah ini, yang benar ini harus dihilangkan penyakit hati ini. Toreko itu kan untuk obat hati. Nah, yang dinamakan toreko itu sebenarnya untuk mengobati hati yang atau penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Sombong, pamer, riak, takabur, ini sombong, ujub, merasa dirinya paling wah. Kalau kaya paling kaya, pintar paling pintar,
Ahli ibadah apa? Tukang ibadah paling ahli ibadah. Kon tukang puasa paling ahli puasa. Yo paling ahli kon. Paling wah lah kata. Nah niku ujug. Nah, terus hik tu rune orang mari-mari. Salah titik diperpanjang lunak. Hasud. Hasud ya benci terus. Hasud. Godop nafsuan. Abang nafsu, abang emosi, temperamen. Ini penyakit hati. Ya, terus, apa nih? Zulmun, aniaya. Orang lain yang enggak sebenarnya, yang enggak semestinya disangka-sangka. Nah, itu fitnah namanya. Nah, itu termasuk zulmun. Ini dosa-dosa besar kan begini nih. Bukan sekedar kita dosa besar, tapi menutup di penyakit yang paling susah. Ini untuk tembus kepada Allah ini. Untuk nempelnya nur ilahiyah ataupun sifatul malakiyah, sifat malaikat bersih. Nah, ini susah sih kayak tadi. Nah penyakit kayak umpama terhadap manusia yang dohir itu mudah sebab di luar kayak begitu tuh luar gampang dia pun oleh Allah, gampang tembus sama Allah. Tapi yang di dalam ini yang penyakitnya mujadalah, munadoroh, menang sendiri pengennya ya itu. Kalau orang debat-debatan itu kayak di YouTube. Nah, sebenarnya itu menutup hati, itu penyakit hati. Nah, yang tadi Pak Ugeng itu jawab, tanya terus sambil jawab, dia ditanya tadi dijawab itu ranah umum. Kalau itu ya benar nggak ada guru lagi lah. Ya namanya orang mal tadi karena lingkungan, karena faktor ini ikut-ikutan, karena faktor turunan barangkali atau karena faktornya lainnya. Ya iya itu sih karena bukan ranahnya toreko itu. Ya udah pasti. Tanpa guru lagi pasti belangsak. Kayak gitu kan. Ada gurunya kadang-kadang masih susah, apalagi tidak ada guru. Nah, supaya bagaimana kita supaya bangkit ininya, ya pengen tadi hidup ininya dijawab Pak Ugeng sendiri. Iya, datang ke majlis taklim, majlis zikir ini. Nah, itu kan ranah umum. Itu malah bebas. Ada orang belum ranah atau belum masuk toreko, artinya belum dibeat, belum ditalkin, ya tetap ibadah kan. Tapi karena nggak ada bimbingan rohaniah ibadah, karena saya datang sendiri. Ibadah asal gugur, datang di majlis taklim asal duduk terus nanti bubar, tanyain apa hasilnya? Ya enggak. Habis itu emang melaksanakan zikir? Enggak, kadang-kadang ya cuma ikut-ikutan kayak pengajian umum gitu. Nah, ini walaupun kita ngajinya nggak pakai kitab jamaah ini, tapi ini bimbingan rohani yang kita zikirkan, yang kita amalkan, amalan-amalan ini ilmunya harus diterapkan. Nah, jadi ilmunya ini ada di Ihya, ada di Hikam. Nah, Syarah Hikam ada di Hikam, notanya. Nah, kalau belum ditalkin, belum dibeat, nah terus kita ikut nih, karena belum ada bimbingan, walaupun ini kadang-kadang masuk kuping tengah, keluar pasti kuping kiwa. Dari karena belum ada yang kita arahkannya tadi, yang ditetapkan harus dikirnya ini, ya asal-asalan. Akhirnya kadang-kadang ambil dari YouTube, pikiran, wiridan. Nah, itu gak ada jalur untuk kita supaya dapat nurullah. Bahkan kadang kesasar, kadang kesesat. Karena gurunya Google. Nah, itu. Jadi yang pasti yang dimaksud ini yang diterangkan tadi itu Pak Ugeng itu yang sudah menjalankan atau yang sudah di B atau ditalkin. Kayak Pak Ugeng penting. Seusia Pak Ugeng ini nanti kan bulan Maulid ada beatan masal. Pak Ugeng kan belum ya? Penting Bu. Karena intinya kita sebagai hamba Allah, orang Islam itu semestinya harus mempunyai zikiran yang bersanad kepada Rasulullah dan mempunyai bimbingan supaya kita benar-benar terarah ibadah kita ini. Supaya kita nanti pas giliran sakaratul maut, nah, tanpa kita mendadak membimbing oleh orang yang asal membimbing, itu pun sudah terkunci kadang-kadang. Nah, beda kalau sudah dibimbing kita lewat talqin, lewat beat, itu ada bimbingan rohani. Sudah kebiasaan dilalahnya. Pas giliran sakaratul maut ya langsung Allah jalan, Allah. Nah, itu karena sudah membiasakan. Nah, orang coba saja kalau tidak dibiasakan, pas dadak itu susah. Apalagi udah mulutnya terkunci. Matanya sudah merem walaupun nyawanya masih ada. Ibu, bapak, udah tinggal Allah susah di kuping, di ini kadang-kadang susah.
Perlunya orang hidup itu cuma di akhir hayat. Akhir hayat kita tidak losnya ruhnya kita ini, napas kita tidak membawa ismuzat Allah. Itu bisa jadi na'udzubillah min atau wal'iyadzubillah. Pasti ya na'udzubillah min dzalik atau wal'iyadzubillah. Kita mohon ya, mohon penjagaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah min dzalik kang wis biasa umum. Bahkan ini ria Imam Ghazali wal ayadu billah. Itu. Nah, jadi kayak tadi Pak Ugeng jadi harus bisa membedakan antara orang yang sudah di beat ditalkin dengan orang yang umum belum ditalkin. Tadi umum begitu, iya, nggak di guru lagi juga orang berbuat jelek, berbuat maksiat itu ya udah pasti gitu kan, tak lewat lingkungan atau iya. Nah, maksudnya ini sudah dibimbing kadang-kadang karena saking orang ini malas, punya sifat malas sehingga ya zikiran itu kalau sudah ditinggalkan nggak merasa sedih. Nah, kita melaksanakan maksiat padahal udah ditalkin di beat, tak kesalahan sama orang lain, tak siapa atau saudara, nggak merasa menyesali. Nah, ini hatinya gelap, tertutup atau mati. Nah, dari itu kita biasakan zikir wirid yang sudah ditalkin, yang sudah di beat ini. Jadi rananya beda Pak Ugeng dengan umum. Yang insya Allah nanti kan bulan Maulidnya beatan masal kayak gitu. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menerangkan bahwa tanda-tanda hati murid yang hidup di antaranya adalah menyesal melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya yang pertama adalah takaran dan kadar penyesalan seperti apa tanda orang menyesal itu? Takarannya menyesal atas perbuatan maksiat itu takarannya seperti apa? Yang kedua, saya pribadi setelah di beat di sini bahwa saya menjalani thariqah walaupun beberapa tahun saya nggak aktif, tapi saya terus menjalankan thariqahnya dan saya menemukan bahwa pengajaran thariqah emang benar-benar pengajaran rohani, bukan pembelajaran akliyah. Di saat saya kebiasaan setiap, pokoknya ada kebiasaan jelek lah, kebiasaan maksiat. Oh iya ya, sering berkata dalam hati, oh ya ini dilarang. Astagfirullahaladzim, ini dilarang. Terus saya begitu kalau ada yang ada, oh ini nggak boleh. Oh ini ya penyadaran pribadi. Apakah itu suatu pembelajaran dari nur ilahiyah yang sudah menempel di murid? Syekh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan Kang Isyam tentang penyesalan melaksanakan larangan-larangan Allah bagi orang yang sudah beat dan sudah talqin. Dari kadarnya sampai berapa gitu. Jadi memang ada kadar bawah, kadar tengah atau sedang, dan kadar tinggi. Nah, kalau kadarnya bawah, biasa-biasalah. Kadar bawah ini umum. Orang udah masih masuk thariqah, sudah di beat, sudah ditalqin, berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah ini. Terus kita menyesal sih menyesal, tapi enggak sampai hati. Kan menyesal ada sampai hati sehingga kayak ada yang cuma menyesal biasa-biasa itu biasa. Nah, ini berarti nur ilahiyah belum nempel. Mau diterangkan di sini. Walaupun karena sangat tebalnya hijab, banyaknya dosa, banyaknya kesalahan terhadap Allah ataupun sama hamba Allah, sehingga penuh dosa. Sudah penuh dosa,
kita penyesalannya biasa-biasa. Ini berarti nur ilahiyah belum nempel. Baru kita mulai hidup hatinya. Baru mulai hidup hatinya. Nah, baru mulai hidup hatinya. Itu kalau orang sudah mulai menyesal, baru mulai hidup itu berarti. Walaupun biasa-biasa. Nah, menyesal. Tadi kan yang tanyakan Kang Isyam itu kan kadar kan? Sedang. Nah, kita setelah melaksanakan maksiat, melaksanakan larangan Allah, terus langsung kita meningkatkan amal solehnya. Meningkatkan zikir kita. Meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, sampai karena bukan sekedar menyesal. Tadi kan menyesal biasa-biasa, nggak mesti kita meningkatkan kan? Kita meningkatkan ibadah kita karena saking nyesel, sehingga kita pengen benar-benar mohon diampuni oleh Allah, ya meningkatkan entah ibadah, sholatnya, dari wajib, sunnah, dan masalah dikirnya, suluknya ditingkatkan. Ini mulai nempelnya nur. Bukan mulai hidupnya hati, bukan mulai nempelnya nur. Nah, kalau kita menyesalnya tidak berhenti-berhenti, sangat-sangat menyesal, dan sehingga merasakan kita bangkit, gak ada waktu kecuali untuk menghadap diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini baru nur ilahiyah nempel. Kalau kita sudah merasakan nikmat dan berbahagia sekali setelah tadi berbuat maksiat, terus kita mengerjakan amal solehnya dan lain sebagainya, semua suluknya, sangat senang kita mengerjakannya, sangat senang. Mau itu farohan sadida, itu berarti nur ilahiyah sudah tajalliyah, sudah nampak. Nah, inilah. Jadi kadarnya ada biasa, sedang, dan a'la atau tingkatan tinggi. Apalagi kan? Gitu ya. Sudah. Ada lagi nggak? Enggak. Bud. Ini ya, Bud. Oh, oke. Kalau kita habis ini langsung menyesal itu. Oke. Oke, kalau kita emang sudah biasa zikir yang nggak pernah tinggal, bahkan kita kalau ketinggal sedikit saja sudah menyesal, sudah ini, terus kita melaksanakan kejelekan langsung menyesal. Oke, yaitu tanda nur ilahiyahnya sudah nempel. Tadi kan, wis, dan segala-gala langsung terkontrol dengan sendirinya. Kenapa? Karena nikahnya sudah nempel nur ilahiyah. Jadi sehingga pas giliran apalagi kita sengaja melaksanakan maksiat, nggak sengaja pun kita sudah langsung ingat, aduh, masya Allah. Padahal nggak sengaja. Kita tadi ngomong itu kayaknya menyakiti orang lain, kayaknya. Nah, langsung kita tarik. Sehingga kalau ada orangnya minta maaf, ataupun kita biasanya sama Allah ini dikasih rezeki, ini sendiri kasih rezeki oleh Allah, sangat berbahagia, sangat bersyukur, sangat ini. Pas giliran entah lagi kalut apa, terus nah kita tak sadar diri, terus langsung ingat, masya Allah, iya kita habis diberi kasih ini rezeki Allah nikmat, kok kita biasanya cepat kalau melaksanakan sholat duha, biasanya cepat kita kok sholat waktunya, kok ini biasa-biasa itu kita ada apa nih mencari itu, termasuk kita berpikir dari itu, tafakur ini muraqabah namanya, ini mungkin muraqabah ini jalan muraqabah namanya, sampai bisa terapakan muraqabah itu, ini jalannya muraqabah. Nah, kita langsung ingat, langsung kita ditandangi segala-galanya itu yang kebaikannya. Nah, yang kayak begitu itu, ini kan bukan langsung maksiat, tapi tadi dikasih nikmat oleh Allah kan, nggak langsung tadinya biasa-biasa kok. Karena saking senangnya, sehingga lupa sama keluarga semuanya dapat rezeki, sehingga larinya jalan-jalan barangkali kan. Wah, masya Allah, kita ini kesal jalan, nggak bersyukur harus jadi kasih oleh Allah ini, kita berterima kasih kepada Allah, tambah semangat, tambah ini, nah itu nandakan nur ilah ya, kita sudah bercahaya. Itulah kayak begitu. Jadi mungkin sadar, segala itu langsung sadar dengan sendirinya. Kalau orang sudah biasa itu pasti kesadaran kita itu tinggi. Di hal apapun itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya,
masih koridor tentang toriko, yaitu Latifatus Sirri. Latifatus Sirri waktu minggu kemarin saya nggak hadir, jadi belum ada catatannya saya. Saya mohon diulang dan dijelaskan kembali. Matur suwun deh. Oh, ya beda kajian. Ini kan ihya. Oh, iya beda. Iya, minggu ini ihya gini ki. Iya. Ana nih kan kang siapa nih? Iya, diulang ya kudu dianu mani kan kitab gitu. Oh, Itu ngaji apa nih pidato. Kitab biasa sesuai kitab kan. Ada sesuai kitab makanya wong toreko itu kudu akeh pegangan kalau kitab aja cuma kosongan lisan mohon. Hari lisan kan akeh tambahan deh. Makanya kitab kan disesuaikan karo dawuhe imam-imam sing wis laksanakan. Ya kita sesuai karo ikhya. Koten. Nah, patokane wong bimbingan toreko sebenarnya koten. Ari kajian biasa Bapak tanpa kayak pidato ceramah koten enggak? Kan ngaprak sejenis nih. Nah, ini kan betul. Walaupun konya keterangan gula penambahan tapi hasilnya dari kalimah pemasaran hikam bisa dari kalimah hikam. Kayak koten kayak ini. Nah, dari ikhya ya dari ikhya. Kayak koten tadi. Walaupun sama anuannya sih, bab toreko juga. Tadi diulang ya. Uji sinti. Ini bab apa nih nggak sih diterangkan? Kan sebenarnya di laman nonton YouTube ya kan laman nontonannya. Ini diterangkan apa nih ikhya niku bab nur. Maka begini sini ikhya niku diterangkan karo kempong. Terus masalahnya murid apa pendidikannya anak. Kayak kata ya nak diulang maning ya dakwah kan ya. Lebih dakwah malah minggu ini sampai tekan jam bilang setengah loro misalnya sih ya. Langsungan betul kan singkat dan ya. Malah akeh kan sih. Akeh keterangan mana. Nah, ini harus titik. Kemudian si kaki dia no. Oh itu ya. Sebenarnya sih kudu konten sing video bakal dibuat ada batu kenang anu buatan kayak konten. Kalau diulang maning ya kudu akeh maneh kalau waktu ada pengajian kan sih. Nah, beda pertanyaan kan tinggal jawab mau. Hari bakal pengajian ya. Mana babe wingi kan bab kempong terus bab jadi kewajiban hablum minallah wa hablum minanas. Nah, hubungan kita pada wajib ini manusia pekerjaan manusia ini gini. Sehingga ditarget lah tetap diutamakan hablum minallah walaupun kita kerja. Nah, makanya bakasik angel-angel umpama majikannya atau bosnya ini ditekan ya pada sementara jaluk waktu aku sholat orang suara papa utamakan apa maning ranai wong wis beat dan target belum beat dan target pun tetap kita sebenarnya usul jaluk keringanan sementara mengerjakan sholat 5 waktu utamakan ya. Nah wajib mana sih ya nyari nafkah wajib kalau waktu wajib ini tidak bisa kalau sudah habis ya kita kena dosa tapi kalau kerja sama orang lain umpama kita kerja pasti paling dikurangi gajinya ya nggak masalah kalau kita benar-benar untuk mengutamakan kewajiban yang pasti Allah maktuh kewajiban maktuh makanya tadi ada ghairu wajiban itu ada dua ada maktuh ada ghairu maktuh ada yang wajib karena murni dikatakan Allah ada yang wajibnya tapi tidak atau melalui orang artinya melalui manusia banyak sih ibadah ghairu maktuh itu sedekah ghairu maktuh nah ini kasih sunahnya nah maka wajibnya haji ghairu maktuh nafkah itu artinya ghairu maktuh kita mencari rezeki nih kerjaan orang nih nafkahi anak iki ghairu maktuh. Nah, kalau beda ini kok lamun kita anak beli mangan terus sampean orang dia kerjaan nah ini beda hari mau sih tetap anak mangan tetap kan masih anak lain nih nah niku makanya tetap kita jaluk keringanan mengutamakan sing waktu utamakan hablum minallah oh kita lamun orang kerja di kono juga bisa kan bukan boleh
Kita lamun orang anu gak bisa kayak kan konten. Tapi lamun waktu ketinggalan tetap sampai kena dosa dikumpulkan waktu yang bisa dikumpulkan. Udah gampang teman dikumpulkan. Yang udah kebiasaan dikumpulkan kayak konten. Dosa terus wajiban iya tetap kewajiban kudu dikumpulkan. Itu sebenarnya ada loro cuma alasannya. Lali karo keturuan. Tetapi selain lali karo keturuan ketika ketinggalan ya kita tetap wajib kodo. Bahkan kodo kita niki lamun PPK mau lah karena kerja kuis dosa wajib kok kodo. Tapi lamun keturuannya orang sembrono tas isa turu toli subuh kelewatan. Nah, tas isa turu subuh kelewatan. Iku sampean iku dosa mau beli boten yang nganan kelewatan. Nah, sejen jam 4 turu. Mesti apa subuh kan? Ketemu awan jam itu. Nah, wajib kodo kena dosa PPK arane. Iya. Aran ikutku maulah nyepeleakan waktu separang. Nah niku dari apa maning karo kerja. Jadi waktu sih tetap niku. Nah bakal stok waktu nah tetap wajib tapi kena dosa. Lah sampean lamun sampai nih tinggal kerja apa maning kerja dewek kok ya. Jadet maning iki je. Kalau dulu berangkat anu niki gawe apa kono enggak bangun apa dulu berangkat di waktu itu. Lah sampean umpama sampai ketokan waktu ya dosa wajib kok wis dosa wajib kodo. Lah lamun sampean ditinggalaken kan justru malah oli pahala karena lakon sholat dikit sih kerjanya sampean oli pahala berkah juga sholatnya sampean oli pahala fadol. Tapi lamun mau sampai ketemu tak waktu nih wajib kodo toli dosa oleh patrapa di Gusti Allah karena kewajiban bakal ditinggalkan ya oleh siksaan bakal dilakoni oleh pahala wajib juga kodo bakal sunnah dilakoni oleh pahala orang dilakoni ya orang oleh papa bakal wenang dilakoni orang oleh gajaran orang dilakoni orang oleh gajaran tuh kayak konten bakal makruh dilakoni ya oleh apa ini oleh siksaan orang dilakoni ya oleh kebagusan. Nah bakal haram dilakoni ya oleh siksaan orang dilakoni oleh gajaran. Nah niku. Jadi ya moga dengan ini kewajiban waktu apa sih belum Allah maka niku hukumnya tetap kita karena dosa. Bisa ngatakan waktu atau mau beli ngatakan waktu tetap kita niku. Karena dengan walaupun masih anak waktu kasih titik pepet kayak kata. Nah niku. Iya kena. Kenapa? Nyepelekan mulane karena fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun niku dolanan, lalai. Nah, nyepelekan, nia-niaaken. Main-main. Loh, dengan salat sing diwajibaken Gusti Allah kan. Makanya apa? Neraka wel. Berarti kan karena dosa kan? Karena siksaan. Fawailul musallina. Neraka wel itu bagi orang-orang yang sholat tapi dengan sholatnya lalai dan menyia-nyiakan sholat ataupun ya itu boleh. Gampang. Sahunku gampang boleh, nia-niakan boleh. Oh nyepeleakan boleh, nyepeleakan sholat. Tuh masih sholat tapi disepeleakan ke BA. Sehingga ya aku dirangkap mani kan ada yang dirangkap gue kerja biasanya tukang biasanya kadang-kadang mau kotor. Makanya gue bakal tukang nih kayaknya bakal coba gue ajak sehingga nih ya aku bayar dikit tuh. Kalau tanggung yang kok gampang dimulai manis bayar dikit kan ditanggung kotor ya duduk tanggung kotor ya sakit dikit lah aja mau ditanggung kotor ya justru kita bebersih gue menjadikan bercahaya tauhirnya pahala iya berkah iya mulai manis. Ayo konten, buat niku, konten balik buat. Bisikan. Nah, sama-sama pengeridu syaitan. Min waswasil khannas, kan? Min waswasil khannas dari pengeridunya setan yang kurang ajar, yang lurung bahasa Jawa sing kurang ajar. Nah, niku waswas niku wis pasti pengeridunya setan. Jadi akeh waswas niku ning salat anak, ning wudu anak. Wong lagi wudu kadang kayak tus ngentut. Nah niku sebenarnya sih betul. Makanya pelajarannya bakal beli mampu karo muni ya jadi ladeni.
Enak kan wong was-was ning tutu. Ning pesantren-pesantren akeh. Wudu ora berangkat-berangkat sampe terus kabeh. Takon jabatan kujur. Iya sampe tok jamaah wis tok waktune ana kula kuduan ngoten. Sampai ya wis dadi ustad gitu wis dadi kayak gini sampai belajar maning, sampai Fatihah ditulis bani kayak ngoten. Ya saking was-was basbis diarani bakal bis ngono ya kayak sak. Lewat sunah sembayang urusi makhraj. Jadi nggih salah itu kan iku lho. Bakal ya jangan menemen ngurusi makhraj dari Imam Muzani. Wah anu ora usah harus makhraj kita biasa mawon yo makane lu wong toreko niku duduk kun sing digulan. Sing dianu kan jadi kitab kuwas niku. Makane kula gembleng wong was-was dukun bermaji toreko hilang was-wasnya. Karena niku sing akan dudu masalah makro, dudu masalah bacaan, dudu masalah ada sing akan niki. Masih dimuraqabahkan akhirnya ya hilang niku. Allahu Akbar. Lah kamu was-was. Karena wis gadolannya kan Gusti Allah. Maka was-was kadang-kadang gadolannya ini lafat. Iya, nah iku. Apa sih dengan dolanan mungkinan? Mikir apa sebenarnya? Ana sing mokon-mokon sampai kotor-kotor kan wonten. Nah, iya, nah iku. Nah, jadi was-was karo apa bisikan beda. Bisikan, anak loro sebenarnya. Anak bisikan dohir kuping, anak bisikan hati. Nah, kang tepat iku bisikan hati. Aja dilatih ini bakal bisikan kuping. Iki sing pada akan iki setan. Iki dudu asli bakal bisikan ini kuping. Makanya kan bebisik. Anak kan para nabi, para sahabat, para wali bebisik. Bebisik niku hati. Bebisike hati munajatul qalbi. Nah, bakal ya bebisike dohir kuping niku pasti syaitan. Oh. Nah, mulanya aja dilatini, tapi bakal bebisike hati niki pasti nurullah. Nurullah pasti pengingat. Makanya niku sing niki. Kalau ini pikirannya pasti beda. Niki kayak manusia di anu kakene, plek bakal nggon tegi hati li, bakal wong ali dikir wong wis apa maning sing wis beat wis talkin. Sing dudu beat sing talkin manika wis dipai ditanam. Sifat malakiyah ning kiri. Ditanam bersih. Apa maning wis beat wis talkin dengan pikiran latifah niku. Jadi tek sampai aja tulis aja kedua sing minggu nih. Pasti niki kadang-kadang telak belakang. Niki tek kun aja mono. Nah, gue sampai nih. Tulis ini kene mono abae. Lah, kini aja tigo. Lah bakal sing niki kini dari tanam akan sing kene. Kuatakan. Tadi sing kene mene. Aja sing kene mene nih. Ayo konten. Aja sing kene mene. Awas, beda. Tafakur beda. Hari ini kan dadak. Terus mene kan dadak nih. Bakal tafakur beda, bakal tafakur lembut. Nah, tafakur niku dianu dikit. Jadi terus diulang-ulang. Hari ini kan betul diulang-ulang, tak langsung muncul kok. Sampean ati tinakian, garpan mangkat, tak tidak ati lih ngomong, aja mangkat tinakian. Ati pasti ngomong apa nih? Lang, tadi pikiran mangkat tabaus, gue sampean orang udah mangkat lah, aja tinggal lagi nih. Oh, kayak koten, aja tinggal. Sebab itu pasti anak kendala kau nih. Apa maning kan nih, nah asal Rasulullah kan anak dengan ini satu hikam gula lah, istirahat. 35 lase 16 salikure 24 selawe rebo terakhir. Oh ana 8 kabeh nasi Rasulullah. Anak kan ini satu ikam lah negulan. Iku nasi Rasulullah. Iku pakai terjadi, enggak bangun rumah, bepergian jauh dan lain sebagainya. Ada kendala. Oh, sampai baru coba mawon sing ana iri satu ikam dia. Sampai tanggal 3 atau tanggal 16 mangkat ki, tapi hijriah nih. Hijriah mangkat terus ning tanggal nasi Rasulullah. Beldos bane, bu ana mawon dilaleh kata. Rasulullah niku beli lakoni niku ning hari-hari naas. Ayo kata. Kata mboten lakoni. Dan niku arane naas Rasulullah. 35 lase 16 salikur 21 kan salikur padlikure 25 rebo akhir sasine. Kata. 35 lase. Tapi hijriah ya aja Masehi. Hijriah tanggalnya sing Arab. 16 salikur 24 25 rebo terakhir. Nah, setiap bulan kan ada rebo terakhir kan? Ada rebo terakhir rebo kasan, rebo terakhir. Tapi pasti biar ini wakasan mau sapar mau biasa kan konten karena sholat sapar sih 20. Nah, tapi ini setiap bulan itu ada rebo. Nah, itu asal Rasulullah. Iku diri satu hikam tuh anak kula niku karya kula niku tadi ku. Tadi ku asal Rasulullah. Bayangkan.
Ya kita dilarang untuk bepergian jauh ataupun hajat besar. Bikin rumah, diriakan rumah, hajatan anak istri, pengantenan, atau ya ini hajat-hajatan. Hajat apa besar atau bepergian jauh. Niku hajat-hajat kita bangun rumah, peletakan apa ya niku dijon. Niku Rasulullah sangat bertentangan. Rasulullah tidak melaksanakan yang itu. Ada wulu semuanya. Wulu kabeh. 13 16 kali kurek 25 rebo terakhir wolu kan nah, ini kudu dipegang pokoknya rebo di hari rebo kasih rebo di setiap bulan rebo terakhir kan ada rebo terakhir